buka Alkitab dalam Mazmur 99. Mazmur pasal 99. Bagian kitab Mazmur selalu ini puitis, jadi kita akan baca secara berbalasan. Mazmur 99 itu terdiri dari 9 ayat, jadi kita akan baca secara keseluruhan dari ayat-ayat yang ada ini. Ada yang belum dapat, saya masih tunggu. Sudah? Baik, kalau sudah, arahkanlah perhatian dan pikiran kita kepada Tuhan, supaya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi hidup kita semua. Mazmur 99 ayat 1 sampai ayat 9 kita baca berbalasan. Tuhan Raja yang kudus. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang semua. Tuhan itu maha besar di Sion, dan Dia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia. Raja yang kuat, yang mencintai hukum, Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunannya. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerahkan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab mereka. Dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujud menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang mendengar firman-Nya, memelihara, dan kita terus mau melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. 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 Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang boleh berkumpul saat ini. Tuhan sudah menolong kita ketika kita beraktivitas dalam setiap seharian aktivitas kita. Dan saat ini kita bersama-sama boleh meluangkan waktu kita dan segala kesibukan-kesibukan kita beribadah bersama. Dari Palu kita datang di rumah hambanya di sini, keluarga KCC Melok di Cono Oke. Ya. Begitu juga keluarga KCC Melok yang ada di sini, Opa dan Oma, panas atau hujan tetap ke Palu, semangat luar biasa. Nah itu juga pasti terus menyemangati kehidupan jemaat Tuhan yang boleh hadir pada saat ini. Stay healthy. Saya berharap supaya kita terus fokus, supaya tetap sehat, jauh dari paparan COVID-19 Omicron. Karena sudah ada beberapa dari laporan yang masuk, ada yang mengalami tentu paparan itu. Kita berdoa supaya lekas sembuh. Amin. Keluarga yang saya kasih dalam kasih Tuhan, yang bersyukur pada Tuhan, tentu happy birthday buat Bapak Ferdinand Delesep KCC 40 tahun ya. Saat ini dengan tentu syukur keluarga, ada pokok-pokok yang disyukuri di sini. Sebentar juga kita bawa dalam doa. Dan kita dasari ibadah rumah tangga kita, di dalamnya ada syukur keluarga,
dari Mazmur, ya, ketika kita membaca Mazmur 99, kita perhatikan di situ merangkumkan dan juga mendefinisikan kembali ada tema apa di situ? Iya, kalau kita lihat di situ, Tuhan Raja yang kudus, ada apa di situ? Kedaulatan. Itu kalau Tuhan Raja, Dia kudus, di situ mau mengingatkan Tuhan, Dia punya kedaulatan. Ya, kedaulatan Allah atau kedaulatan Tuhan harus ini selalu diperhatikan. Mengingat situasi dunia yang pasti jauh dari adil, jauh dari benar, bahkan damai. Karena di sana sini kan terjadi hal-hal yang seperti terkadang tidak kita inginkan. Tapi itulah realita. Pemazmur, kalau kita perhatikan di sini, dia mengarahkan pengharapan umat Tuhan pada kedatangan penghakiman akhir. Perhatikan baik-baik. Itu Allah yang pasti akan menyatakan penghakiman akhir kelak, dan inilah yang memotivasi supaya umatnya yang percaya kepadanya supaya selalu hidup, ya pasti hidup di bawah kendali Allah, di bawah kendali Tuhan. Itu dinyatakan di situ ada kebesaran, kedahsyatan, kedaulatan, bahkan semua sifat Allah yang kita lihat ada disoroti sebelumnya, dan juga di sini kini kita lihat itu juga ditegaskan lagi, kuduslah, ya. Kuduslah Ia, itu kuduslah Tuhan. Tuhan mau supaya orang ini juga kudus, seperti itu. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, itu ada dalam surat Petrus itu, ada Pak Petrus itu toh. Ya, nanti Pak Petrus buka itu, ya, nanti baca itu surat Petrus itu, ada itu. Nah, nanti kalau sampai di rumah betul itu pendeta bilang, pas di sini ada Pak Petrus yang kita kunjungi. Amin. Iya, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, itu. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari kita lihat di sini penegasan tentang kekudusan Allah ini menyimpulkan paling tidak ada 3 hal yang dia mau ulas, ya. Pemazmur mau ulas di sini, mau jelaskan tentang Allah. 3 itu apa? Yang pertama, mari kita lihat. Yang pertama, Allah adalah Raja yang besar. Apa Bapak Ibu Saudara? Allah, coba diulangi. Allah, iya. Kemudian dengan kalau statement yang ada di situ, Allah adalah Raja yang besar, Dia agung, bahkan Dia misteri, ya, Dia di luar jangkauan manusia. Nah, itu karena itu ada pemahaman Allah itu adalah Allah yang transenden. Nah, itu saya pernah jelaskan itu, tapi saya tidak jelaskan di sini, nanti panjang. Karena kita lihat di sini, kalau kita perhatikan itu di ayat 1 sampai 3. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat di sini. Allah adalah Raja yang kuat. Nah, itu. Kalau raja lemah, mana mau jadi, toh? Itu. Allah itu adalah Raja yang kuat, bahkan Dia mencintai hukum, Dia melakukan keadilan, menegakkan kebenaran.
Perhatikan itu ayat 6 sampai 9 yang kita orang baca tadi secara berbalas-balasan, ya. Ibu bapak keluarga yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Kemudian kita lihat, karena tadi saya bilang ada 3 hal. Yang ketiga di situ, kalau kita juga lihat di ayat 6 sampai 9, perhatikan di situ, Allah itu adalah raja yang menjawab umatnya dengan anugerah dan juga tuntutan, yang tentu di situ ada bagaimana tuntutan dalam ketaatan. Dalam apa ya Bapak Ibu Saudara-saudara? Ketaatan. Itu supaya kita orang ini taat seperti itu. Kalau kita orang cuma ikut rame-rame saja, itu sama dengan halnya kita punya iman apa? Pernah kan lihat bebek toh? Jangan seperti bebek. Itu namanya kalau cuma ikut rame, imannya membebek. Tapi kalau kita mau beriman kepada Tuhan, kita harus iman yang kualitas. Bagaimana kita sebagai umat yang percaya kepada Dia, supaya berkualitaslah kita dalam iman, sehingga dalam hidup kita ada integritas diri, jati diri kita. Kalau kita cuma membebek, ya tidak heran ya kalau ada yang ngomongnya luar biasa, dia punya kepintaran luar biasa, ya tidak taunya selingkuh dan zina. Wow. Kasihan deh, apalagi tidak tahu tentang iman. Bagaimana dia hidup dalam kebenaran firman? Memang begitu. Bahasanya itu sepindah atap lai. Nah, itu tugas tanggung jawab kita sebagai orang tua yang selalu harus membina anak-anak kita, generasi kita, supaya punya ketaatan seperti tadi, ketaatan yang berintegritas, bukan membebek. Ya, lanjut. Baik, kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, meskipun kedaulatan Allah itu bersifat universal, namun mari kita lihat di situ ada kedaulatan yang di situ kita lihat terfokus, sentral, ya, fokus, ya. Kita lihat pusatnya, yaitu ada di tengah umatnya. Nah, itu ketika kita ada di sini, Allah ada di sini. Yang Allah kira cuma ibadah biasa-biasa jo, ya, sehingga lain kali cuma habis ibadah so lupa firman Tuhan. Apa firman Tuhan bilang? Sampai di apa? So lain. Boleh begitu? Tidak bisa begitu. Kita suruh pakai bahasa utara, nanti salah lagi. Oleh karena itu saudara yang saya kasih Tuhan, kita perhatikan di sini. Ketika kita melihat di ayat 1 sampai 3, dinyatakan bahwa dengan menyebut di situ ada, Bapak Ibu Saudara-saudara, lihat di situ ada Sion. Ada ditemukan, coba perhatikan di Alkitab. Ada Sion, kemudian kerub-kerub. Apa maksudnya itu? Ya, Sion dan kerub-kerub menunjuk pada tabut perjanjian yang di atasnya ada dibuat, ya, itu patung kerub. Ya, patung kerub itu malaikat, ya, malaikat yang ada itu. Kekudusan Allah dinyatakan di dalam, dan juga ketika Ia dipancarkan ke seisi dunia, ya, sampai juga ditampaknya orang ini di Jono Oge, di rumahnya, di halamannya Opa Petrus Kasese tempat ini. Amin. Iya, kalau kita perhatikan bahwa dengan kekudusan Allah itu dinyatakan di dalam dan dipancarkan ke seisi dunia, mulai dalam kehidupan
kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Itulah kedahsyatan Allah yang kita sembah. Kekudusannya itu dinyatakan ketika ini mau dijelaskan tentang kebesaran Allah sebagai hal mencintai hukum, menegakkan keadilan. Perhatikan ayat 4 dan 5. Iya. Dengan demikian, perhatikan Bapak Ibu Saudara adik-adik, kekudusan yang dalam arti secara hurufiah ini adalah terpisah. Nah, kini kita lihat ada definisi baru. Ya, perhatikan bahwa Allah juga terlibat di dunia ini dan dia mewujudkan kebenaran supaya manusia dapat berelasi dengannya, berhubungan dengan Allah. Seperti itu. Bagi Allah, kalau kita lihat di sini bahwa dengan ada di situ dinyatakan ada kegentaran itu bersanding dengan ketaatan. Perhatikan ya, ada kegentaran bersanding dengan apa Bapak Ibu Saudara? Ketaatan dan juga kasih kepada Allah. Saat ini kalau kita lihat di sini lahir ada kehidupan yang selalu ingin bagaimana dalam hidup ini kita mau menyembah Tuhan. Ada kerinduan selalu biar jauh le opa itu ya ta? Karena kita orang anggota jemaat di Getsemani ya datang. Nah, seperti itu. Opa suka kasih contoh itu. Jangan gereja dipikir seperti rumah makan. Di sana enak dekat. Gitu? Ada yang seperti itu. Gereja bukan diibaratkan seperti rumah makan, bukan. Jadi bagaimana kita menjadi warga gereja yang bertanggung jawab, anggota jemaat gereja lokal. Nah, itu. Kalau yang hadir saat ini, ya saya pastikan rajin-rajin, ya ta? Tapi ingatkan kepada yang lain. Nah, itu maksudnya, ya. Kalau yang hadir ini saya kasih acung jempol, bukan cuma satu jempol, dua lah. Ya. Lalu karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita perhatikan bahwa dengan lahirnya kehidupan di mana kita hidup yang selalu mau memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, itulah yang terjadi ketika pemazmur nyatakan di ayat 8 dan 9, semua hampir di end. Nggak panjang sebentar. Ya. Ini hendaknya selalu dan selalu dinyatakan dalam kehidupan keseharian kita sebagai umatnya yang percaya kepada Tuhan. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan, yang bersyukur pada Tuhan, dan kita sekalian pun bersyukur pada Tuhan atas segala kasih karunia, berkat yang Tuhan berikan, nafas hidup yang Tuhan berikan. Oleh karena itu, dalam hidup ini adalah siapapun dia, mari kita senantiasa mau menyebut dalam kehidupan ini dia itu adalah Raja, dia Tuhan. Raja itu Tuhan, Allah kita itu Tuhan kita yang punya otoritas, punya kedaulatan. Ia yang harus terus menerus kita nyatakan. Haleluya, puji Tuhan, karena keadilannya dengan bagaimana kebenarannya, kesetiaannya boleh kita rasakan, kita nikmati dalam kehidupan kita ini. Walaupun terkadang kita, kenapa ya saya harus begini? Kalau lagunya Ebit Kiade, dia bilang, coba kita bertanya pada rumput. Jangan tanya pada rumput yang bergoyang, tanya coba diri sendiri gitu, gitu. Sudahkah ada ketaatan kita? Betul-betul ya, bukan cuma kebiasaan saja. Nah, kita semua yang ada, Bapak Ibu Saudara yang ada, dan saya yang ada, kita dipanggil dan juga diutus oleh Tuhan
supaya kita terus menyerukan dan juga melakukan bagaimana kita hidup dalam kebenaran dan juga dalam keadilan. Itu penting. Dan juga terutama kita tunjukkan itu dalam seluruh ritual ibadah itu. Kita harus nyatakan itu. Terkadang kan ada yang cuma di gereja saja dapat lihat alim, tapi kalau di luar jadi apa? Itu Pak Petrus tahu itu ya tak? Nah itu biar saya tidak sebut itu, tapi so tahu kan itu yang seperti itu. Suci sekali dapat lihat di dalam gereja. Maka kalau di luar kudus sekali dapat lihat. Kalau di pertemuan, maka itu di luar apa Pak? Tadi kan apa lalim apa ya itu kudus ya jadi apa itu itu saya tidak mau. Lain kali saya tuh kesian jemaat Getsemani, saya mau supaya terus bagaimana dalam hidup ini kita nampakkan itu di dalam persekutuan kita, juga di luar persekutuan kita, di rumah tangga kita masing-masing, supaya rumah tangga kita itu langgeng. Aduh kesian, ini banyak sekali masalah-masalah kehidupan keluarga-keluarga. Ya memang kalau keluarga kita jauh dari Tuhan, tidak mau datang kepada Tuhan, ya walaupun terkadang dapat lihat dia jadi penceramah ke sana kemari, ya toh. Terkadang karena cuma ini saja, apa ini? Itu. Jadi apalah. Ya, tapi kalau kita sudah dalam koridor, kita sudah berjuang untuk bersama-sama dalam hidup ini, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ada saja fitnah, ocehan dari orang lain, hiraukan saja, abaikan. Yang pokok jangan abaikan firman Tuhan, lakukan itu. Saudara yang saya kasih, inilah seni kita, seni hidup dalam kehidupan beriman kepada Tuhan, sehingga selalu ada haleluya, puji Tuhan, praise the Lord, singing glory, praise the Lord, haleluya, seperti itu. Ya, pasti itu juga yang dinyatakan oleh keluarga hamba Tuhan di tempat ini, keluarga KCC Melo. Ya, menikmati segala anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan. Apa terlebih ketika Bapak Ferdinand Delesep KCC boleh ditambahkan usia setahun lagi, sehingga terbilang 40 keluarga KCC Melo, KCC Melo dan KCC Alo bersyukur pada Tuhan. Betul? Nah, oleh karena itu dengan dasar firman Tuhan ini, hendaklah kita senantiasa boleh berlakukan dalam kehidupan kita semua yang ada, bukan cuma keluarga, orang semua yang ada, sehingga Injil Tuhan ini, ya, jangan nanti pikir kalau baca Injil baru bilang itu apa, karena ada kan yang bilang, kenapa orang Kristen bilang Alkitabnya kitab Injil? Karena mereka tidak tahu apa sih Injil. Injil Evangelion, kabar baik, kabar sukacita, berita selamat, itu Injil. Ini ada Injil di dalamnya. Jadi supaya berkumandanglah terus, ya, berita Injil, sehingga dia tidak terdiam. Amin. Happy birthday yang ke-40 Bapak Ferdinand Delesep KCC. Bersama dengan orang tua kasih di sini, semua kita yang ada bersyukur kepadanya. Semua kata-kata amin. Iya. Kita agungkan namanya, berkumandang suara